Terima kasih Pak Bindi. Kita sudah masuk di poin C dan saya ucapkan terima kasih Bu Vivin sebagai testimoni di poin C ini. Kebetulan saya didampingi oleh Pak Bindi juga. Tadi kita sudah wawancara, refleksi hasil survei ya Pak ya. Kemudian perubahan dalam pembelajaran. Nah, titik poin yang ke C ini adalah penilaian pemetaan aset. Gimana Bu, sudah dilaksanakan Bu? Alhamdulillah sudah Pak. Sudah ya. Jadi lebihnya apa ya Pak ya? Saya rasa lebih mudah lagi bagi saya tentunya juga beberapa rekan guru yang lain di sekolah karena kita sudah tidak lagi berkutat sama masalah mungkin ya Pak ya. Karena ada penyegaran dari Pak Vindi juga yang lebih dipentingkan, ayo apa yang ada di sini gitu Pak. Siapa saja yang hadir di dalam itu? Ya, ada rekan sejawat Pak, terutama guru-guru yang ada di sekolah. Kemudian di sesi lain kita juga ada diskusi dengan siswa, ada pertemuan dengan wali murid, dan beberapa juga mungkin dari hasil yang sudah diterapkan, yang sudah dilihat masyarakat sekitar tuh nampaknya masyarakat juga ada andil Pak, walaupun tidak secara langsung ketemu begitu itu. Jadi titip pesan lah begitu. Terima kasih. Pak Vindi, ini bagaimana proses menemukan atau mengidentifikasi sumber daya sekolah ini Pak? Ya, awalnya kami guru-guru ini melaksanakan observasi dulu, Pak. Observasi bagaimana sekolah ini aset-asetnya di mana saja, asetnya apa saja. Jadi kita keliling sekolah dulu, di sekitar sekolah, kita lihat apa yang kita punya, apa yang kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran di kelas, di luar kelas, untuk bersama siswa, untuk kebutuhan murid, dan juga untuk pengembangan sekolah selanjutnya gitu Pak. Pertama observasi, kemudian selanjutnya kita laksanakan diskusi ya, diskusi tentang apa saja yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Analisis SWOT lah ya, ini mengidentifikasi kelebihan atau keunggulan yang dipunya, terus mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya. Dari identifikasi observasi itu apakah ditemukan kendala Pak Bindi? Ya kendala pastinya ada ya Pak ya, kalau misalnya di setiap lini kehidupan pasti ada. Kendalanya yang pertama mungkin ada beberapa aset yang ada barangnya, namun tidak bisa digunakan atau rusak gitu Pak. Kemudian ada juga dari wali murid yang misalnya kurang untuk berkontribusi, kolaborasi. Jadi yang memang perlu suatu pendekatan termasuk solusinya itu ya. Untuk yang barang yang rusak tadi bagaimana untuk solusinya? Solusinya itu kemarin dengan kepala sekolah tentunya dianggarkan di Arkas ini ya. Berarti rencana belanja untuk yang selanjutnya. Kalau yang ini sudah dikunci mungkin. Terus bagaimana perasaan Ibu ketika kita sudah menemukan sumber daya yang ada itu? Saya mengalami ini ya Pak ya, istilahnya kayak punya harapan baru Pak untuk kemajuan sekolah. Karena yang pasti beberapa guru itu sebelumnya sudah punya ide-ide, cuman untuk sebelumnya ini mungkin susah untuk bisa dilaksanakan secara berkelanjutan Pak. Karena yaitu yang mau tergerak hanya satu orang. Tapi dengan masuknya rekan-rekan mungkin yang memang terbiasa aktif di sekolah yang lama, itu dengan misi yang sama tentunya ini jadi lebih mudah, dan ketambahan lagi Pak Vindi memang orangnya kreatif Pak. Jadi semua itu benar-benar bergerak itu Pak itu. Jadi apa istilahnya? Sendiri itu sulit. Jadi kalau banyak temannya, Dan alhamdulillah juga kolaborasi kita memang benar-benar terbagi secara rata juga Pak. Jadi memang keahlian yang mungkin desainnya di Pak Vindi, tapi yang lain juga sambil belajar itu Pak, yang apa saya pikir yang bagusnya mungkin di situ Pak. Sehingga yang Pak Vindi bisa tuh kita yang ingin tahu tuh mau belajar gitu tuh Pak. Semangat itu Pak. Terus ini Pak, apa pertimbangan sekolah kemarin dalam menentukan sumber daya sekolah, aset sekolah? Pertimbangannya itu ya untuk yang dibutuhkan oleh murid, lalu dibutuhkan
untuk kedepannya. Lalu ada yang sesuai dengan visi misi sekolah itu sendiri. Gitu. Pertimbangannya di sana. Ya kan untuk kemajuan sekolah kan juga melihat dari visi misi juga. Betul. Sarana prasarana yang rusak tadi yang mau dipakai untuk murid diperbaiki kan juga untuk murid juga. Gitu. Terima kasih. Apakah terdapat hal lain yang dijadikan sumber daya sekolah yang belum ditemukan ketika proses ini berlangsung? Yang belum ditemukan itu misalnya ya ada masih guru-guru yang belum terlalu tergerak. Jadi itu harus lebih dipengaruhi lagi. Harus lebih intens ya Iya, komunikasinya. Iya, memang tidak bisa harus gitu ya. Bisa Tadi ya langsung mungkin dimasukin Jadi, sedikit perlahan-lahan bisa lebih maju lagi. Supaya bisa lebih berkolaborasi bersama mungkin gitu, Pak. Harapannya sih itu. Harapannya ke depannya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Vindi, Bu Fitri, Bu Vivin ya, Bu Vivin. Lanjutnya nanti kita membahas untuk aksi nyata di Lokakarya 7. Ya, Terima kasih Bu. Siap-siap Pak, sama-sama Pak.